Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang data. Untuk data sendiri di sini merupakan himpunan data atau dataset yang merupakan kumpulan dari objek dan atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contohnya adalah warna mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Untuk selanjutnya, di sini ada perbedaan atribut dan objek. Untuk yang ke kanan ada atribut, untuk yang ke bawah merupakan objek. Untuk atribut sendiri di sini ada TID, ada refund, ada marital status, taxable income, dan ada cheat. Dan untuk objeknya sendiri di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Untuk TID-nya sendiri, di sini yang pertama ada yes untuk refundnya, untuk marital statusnya single, taxable income-nya 125k, dan untuk cheat-nya no. Untuk nomor 2, di sini refundnya no, marital statusnya married, taxable income-nya 100k, dan cheat-nya no. Lalu untuk nomor ketiga, di sini refundnya no, marital statusnya single, taxable income-nya 70k, cheat-nya no, dan lain seterusnya. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai dari atribut data. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. Untuk yang pertama ada pembeda atau distinctness. Lalu yang kedua ada urutan atau order. Lalu yang ketiga ada penjumlahan atau addition. Lalu yang keempat ada perkalian atau multiplication. Selanjutnya berdasarkan tipe nilai yang diterima, domainnya atribut dapat dibedakan menjadi, untuk yang pertama ada atribut kategorikal, yaitu salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya ada jenis kelamin, status, dan pendidikan, di mana domain jenis kelamin yaitu ada laki-laki, ada perempuan, domain status ada menikah, belum menikah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian domain pendidikan ada SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, dan seterusnya. Lanjut, berdasarkan tipe nilai yang diterima, atribut dapat dibedakan menjadi, di sini ada atribut numerik, yaitu atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya adalah umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Selanjutnya ada atribut numerik dibedakan menjadi dua. Untuk yang pertama, interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contohnya ada tanggal, suhu dalam Celcius, dan Fahrenheit. Lalu yang kedua ada rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya di sini ada suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, dan jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Selanjutnya di sini ada atribut diskrit. Atribut diskrit merupakan atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya ada zip code, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Lalu yang kedua ada atribut continue, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya ada suhu, ketinggian, atau berat. Selanjutnya ada karakteristik umum himpunan data atau dataset. Yang pertama ada dimensionality. Dimensionalitas dari sebuah data-data adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset.
Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut oleh curse of dimensionality. Untuk itu, pada tahap preprocessing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Lalu selanjutnya ada sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari objek mempunyai nilai 0, dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Lalu selanjutnya ada resolution, sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik atau tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Selanjutnya ada record data. Record data yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record, yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah yang pertama ada data matrix. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang juga dinyatakan dalam matriks N kali M, terdapat N baris dan M kolom. Selanjutnya ada data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau third. Tiap third merupakan atribut dari vektor tersebut. Lalu data transaksi, di mana tiap transaksi merupakan satu set item. Contoh jumlah pembelian seseorang pelanggan pada toko kelontong. Lanjut ada data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusak atau edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML, links atau www, dan struktur molekul. Selanjutnya ada data terurut atau ordered data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatiotemporal data. Lalu di sini ada kualitas data. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Untuk kesalahan yang pertama di sini ada kesalahan pengukuran atau measurement error. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah yang pertama ada noise, yang merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contohnya ada distorsi atau penyimpangan dari suara orang saat bicara di telepon yang buruk. Lalu selanjutnya ada bias. Bias merupakan suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Lalu di sini ada precision, merupakan kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya. Kemudian ada akurasi, merupakan kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.